yang satu ini dikenal dengan nama kumbang lepuh atau kumbang blister, yaitu salah satu jenis kumbang dari keluarga Meloidae. Sedangkan nama ilmiah kumbang lepuh jenis ini adalah spesies Milabris pustulata. Kumbang Milabris pustulata dapat kita temui di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Klasifikasi lengkap kumbang ini yaitu Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, Subfilum Hexapoda, kelas Insecta, Ordo Coleoptera, Subordo Polypaga, dan family Meloidae. Sedangkan genusnya yaitu Milabris dan spesies Milabris pustulata. Dikenal dengan nama kumbang lepuh karena beberapa spesies dari kumbang ini dapat mengeluarkan cairan yang membuat lepuh kulit manusia. Pada umumnya, ciri-ciri pada kumbang ini memiliki tubuh lunak, ramping dan memanjang. Kadang-kadang ada yang membulat. Pronotum lebih sempit daripada kepala atau sayap depan. Sedangkan antenanya seperti benang, tarsi 554. Warnanya menarik, yaitu hitam dengan berwarna cerah tertentu, seperti oranye dan merah menyala. Kumbang lepuh family Meloidae hidup di lingkungan budidaya dan umum dijumpai di bunga yang berwarna menarik atau tanaman yang memiliki bunga yang berwarna menarik. Induk meletakkan telur di dalam tanah. Larva sangat aktif. Setelah menetas, biasanya akan mencari makan dan mereka sering menemukan kantung telur serangga seperti belalang. Beberapa larva kumbang ini hidup di sarang larva lebah untuk memakan telur-telur lebah. Siklus hidupnya yaitu beberapa bulan sampai lebih dari 1 tahun. Larva pada kumbang ini umumnya bertindak sebagai predator, merusak kantung telur-telur belalang. Sedangkan kumbang yang sudah dewasa bertindak sebagai hama pada berbagai tanaman budidaya, khususnya sayuran, seperti bayam, lombok, timun, terong, dan juga tanaman jagung. Beberapa spesies kumbang lepuh benar-benar akan menyebabkan lepuh, maka berhati-hatilah pada semua anggota keluarga kumbang Meloidae. Ada beberapa perdebatan mengenai apakah kumbang lepuh ini merupakan hama atau justru sebagai sahabat petani. Karena kumbang dewasa memakan banyak tanaman pertanian, sedangkan larvanya memakan anak serangga, di mana serangga yang dimakannya adalah hama pemakan tanaman budidaya seperti belalang. Kumbang lepuh terlihat sepintas mirip dengan anggota beberapa keluarga kumbang lainnya, seperti kumbang tentara dan kumbang gelap. Akan tetapi, kumbang lepuh memang memiliki beberapa fitur unik yang akan membantu Anda mengidentifikasinya. Elytra mereka tampak kasar dan lembut, bukan kaku, dan sayap depan membungkus sisi perut kumbang. Pronotum kumbang lepuh biasanya berbentuk silinder atau bulat dan lebih sempit daripada kepala dan pangkal elytra. Kebanyakan kumbang lepuh dewasa berukuran sedang.
Meskipun spesies terkecil berukuran panjang hanya beberapa milimeter saja, dan yang terbesar dapat mencapai panjang 7 cm. Tubuhnya umumnya berbentuk memanjang, dan antenanya berupa filiform atau monofiliform. Meskipun banyak yang berwarna gelap atau menjemukan, terutama di Amerika Serikat bagian timur, beberapa memang berwarna cerah dan aposimatik. Meskipun jarang dianggap sebagai hama tanaman utama, kumbang lepuh terkadang membentuk kumpulan makanan yang besar pada tanaman. Banyak kumbang lepuh memakan bunga dari tanaman inangnya, sementara beberapa spesies lainnya memakan dedaunan. Larva kumbang lepuh memiliki kebiasaan makan yang tidak biasa. Beberapa spesies menghususkan diri dalam memakan telur belalang, dan karena alasan ini dianggap serangga yang menguntungkan. Larva kumbang lepuh lainnya memakan larva dan persediaan lebah yang bersarang di tanah. Pada spesies ini, larva instar pertama mungkin menumpang pada lebah dewasa saat ia terbang kembali ke sarangnya, dan kemudian menetap untuk memakan keturunan lebah. Kumbang lepuh mengalami metamorfosis sempurna, seperti layaknya semua kumbang. Akan tetapi dengan cara yang agak tidak biasa. Larva instar pertama disebut triunjulin. Biasanya memiliki kaki fungsional. Antenanya berkembang dengan baik dan cukup aktif. Larva muda ini perlu dipindahkan karena merupakan parasitoid dan harus menemukan inangnya. Setelah mereka menetap dengan inangnya, seperti di sarang lebah, setiap tahap berturut-turut dari aktif menjadi pasif. Karena dalam proses ini kakinya secara bertahap berkurang atau bahkan menghilang. Perkembangan larva ini disebut hipermetamorfosis. Instar terakhir adalah tahap pseudopupa, di mana kumbang akan menahan musim dingin, bergantung pada spesies dan kondisi lingkungannya. Siklus hidup kumbang lepuh dapat berlangsung selama 3 tahun. Namun, sebagian besar spesies ini akan menyelesaikan siklus hidupnya penuh dalam 1 tahun. Kumbang lepuh biasanya bertubuh lunak dan mungkin tampak rentan terhadap predator. Akan tetapi, mereka bukannya tidak berdaya. Tubuh mereka menghasilkan bahan kimia kaustik yang disebut kantaridin, yang mereka keluarkan dari sendi kaki mereka saat terancam. Strategi pertahanan ini disebut dengan pendarahan refleks. Spesies meloid tercatat sebagai kumbang lepuh tingkat kantaridin yang tinggi, yang dapat menyebabkan lepuh kulit manusia saat bersentuhan dengan kumbang ini. Spesies kumbang inilah yang kemudian namanya menjadi nama umum pada jenis kumbang ini. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kumbang famili Meloidae menghasilkan kantaridin, dan tentunya tidak membuat lepuh kulit manusia. Kantaridin adalah pengusir semut dan predator lain yang sangat efektif. Akan tetapi bisa sangat beracun jika tertelan oleh manusia atau hewan. Kuda sangat rentan terhadap keracunan kantaridin yang dapat terjadi jika pakan jerami mereka terkontaminasi sisa-sisa kumbang lepuh. Jenis kumbang lepuh paling beragam dapat ditemukan di daerah kering atau semi kering di dunia. Meskipun tersebar luas secara global,
Jumlah spesies kumbang ini mendekati 4.000 spesies di Amerika Serikat dan Kanada. Dan ada dari 400 spesies kumbang lepuh yang terdokumentasi. Itulah beberapa ulasan singkat tentang kumbang lepuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.